apa yang membuat Dr. Rafiq bisa meyakinkan kami, maksud saya dan masyarakat bahwa Dr. Rafiq layak untuk menduduki jabatan ini? Jadi, apa yang mau dikerjakan atau yang akan dibangun di Dinas Kesehatan? Yang pertama, jadi di Dinkes itu ada 4 bidang plus 1. Jadi bidang SDK, bidang Kesmas, bidang P2P, bidang Yankes, dan saya bilang plus 1 karena tempelan dari luar, yaitu pengadilan penduduk dan keluarga berencana, plus 1 sekretariat. Bidang besar yang sudah pernah saya duduki itu tadi di kesehatan keluarga dan gizi, yang dimana di situ 6 tahun saya ada di sana, dan SPM itu mayoritas ada di sana. Jadi insya Allah saya tahu persis permasalahan yang ada di Dinkes yang menjadi SPM-nya. Kemudian yang kedua, saya menduduki jabatan di Yankes ini sudah tahun ke-4, 17, 18, 19, jadi tahun ke-4. Nah, ini adalah yang bidang yang standarnya kita susun, tetapi yang melaksanakan puskesmas. Tinggal 1 bidang saja yang mungkin bidang besar, tapi kami karena keseharian saya sebagai dokter, untuk bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, mungkin saya belum pernah menjadi kabitnya, tapi insya Allah hari-hari saya ya makanannya kayak itu. Nah, tinggal SDK itu saya kira siapapun bisa. Kalau KB itu bagian dari kesehatan gizi dulu, salah satunya ada KB-nya juga. Jadi mungkin untuk KB kita tidak asing lagi. Itu aja. Jadi dengan modal ini insya Allah untuk permasalahan kesehatan di Trenggalek yang selama ini ada. Kemudian yang kedua, saya sudah lama di Trenggalek, jadi mulai tahun 1997. Asli sini atau? Dan saya asli Blitar. Oh, Blitar. Blitar. Kemudian istri Kediri. Saya PTT waktu itu tahun 1997. Sudah jadi dokter waktu itu ya? Sampun. Sampai 2001, terus 2002 CPNS. Dan seterusnya dari Pucangana ke Tugu, dari Tugu ke Karangan. Jadi makin kecil makin besar, dan dari Karangan di RSU sebentar. Sebagai apa dulu di rumah? Kasih penunjang medis. Oh, kasih penunjang medis. Cuma 6 bulan saja mengantarkan RSUD Swadana menjadi BLUD pada waktu itu, April sampai Oktober. Oktober ada mutasi promosi dari kasih ke kabit kesehatan gizi di Dinkes itu. Ya. Nah, kan ini dilihat di makalahnya panjenengan ini, panjenengan mengutarakan banyak sekali permasalahan, ya, dan permasalahan ini mungkin juga ada yang banyak juga yang belum bisa teratasi ketika panjenengan masih menduduki jabatan di kabit, atau mungkin ada progres yang sudah tercapai gitu. Nah, kalau menjadi kepala dinas, sebenarnya bagaimana cara keseluruhan untuk mengurai masalah kesehatan? Kan ini masalah kesehatan ini banyak yang dicuitkan masyarakat di media sosial dan segala macamnya. Salah satu pelayanan dasar ini kan yang paling banyak juga selain perizinan, dokumen kependudukan, masalah yang krusial ini kan kesehatan. Kalau pendidikan mungkin juga permasalahan dasar, tapi jarang kita dengar ada cuitan masalah di sektor pendidikan. Tapi kalau kesehatan ini kan banyak. Nah, dokter mau ngapain kira-kira? Ya, jadi yang pertama kita ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal di Dinkes. Kalau pelanggan saya dulu kan yang pelanggan eksternal dulu, itu kita dengan jejaring 22 puskesmas, 61 pustu dan 81 ponkesdes ya. Ini adalah yang menduduki posisi terdepan untuk pelayanan kepada masyarakat. Ini sudah kita garap dengan baik walaupun mungkin belum sempurna. Jadi indikatornya dari 22 puskesmas ini 2 akreditasinya lulus dasar, kemudian yang 4 lulus utama. Selebihnya adalah madya, belum ada satupun yang paripurna.
tapi semuanya lulus. Dan mungkin dengan modal ini ya sudah kita semakin sempurnakan, mungkin lebih nyata mungkin 8 tahun terakhir ini insya Allah. Jadi pembangunan puskesmas sangat baik, sehingga mungkin saya banding dengan daerah asal saya sendiri Blitar atau daerah asalnya istri Kediri, ini puskesmasnya Trenggalek jauh lebih baik ya. Nah, tapi saya garis bawahi dulu, pelayanan puskesmas yang dimaksud ini apakah dari sisi orang yang datang sakit dilayani dengan baik, artinya kuratifnya, atau juga sudah mencakup promotif, preventif dan lain sebagainya. Ya, gimana kalau dokter lebih penekanan kesehatan ini sebenarnya di mana sih gitu? Ya, jadi sebenarnya arah kedepannya kan masyarakat mandiri untuk mengatasi permasalahan kesehatannya, tentunya dengan layanan yang kita berikan. Yang kita dahulukan dalam arti karena ini sudah ada, jadi orangnya sakit, harus kita layani. Ya, pasti. Ya, tidak ada yang punya alasan tidak berobat. Kenapa? Karena saya tidak punya biaya misalkan. Kenapa? Karena tempat berobatnya jauh dan sebagainya. Ini yang kita atasi dulu ya. Tapi kalau dulu ini bukan berarti prioritas, ini karena memang ini tidak mungkin, jadi kita harus kerjakan dulu. Kedaratannya. Ya, kedaratannya. Jadi kemudian dari sini juga yang normal jumlahnya banyak itu orang hamil, orang melahirkan dan seterusnya ya. Jadi orang melahirkan itu satu kabupaten kan angkanya hampir sekitar 10.000. Dulu pernah di atas 10.000 per tahun. Jadi selama 12 bulan. Jadi ini yang kita harus tangani dulu dengan baik. Ya. Jadi kita punya 7 puskesmas Ponet, tapi saat ini mungkin perlu direvitalisasi, ya, sehingga mungkin akan membantu menurunkan ya angka kematian ibu dari sini. Dulu terakhir di 2016 kita sudah bisa turunkan yang biasanya 2 digit jumlah ibu yang meninggal, waktu itu bisa turun sampai di angka 6 ya. Nah ini cukup baik. Sekarang pertanyaan saya, lah angka kematian ibu itu apakah semata-mata karena pelayanan di fasilitas kesehatan kita, atau sebenarnya juga turunan dari ketika 9 bulan ini ibu-ibu gagal memitigasi resiko resiko kerawanan kehamilannya gitu? Ya, sebenarnya sudah ada jawaban dari situ. Jadi pelayanan itu adalah salah satunya saja. Justru yang terbanyak itu bagaimana perkembangan ya maintenance, bahkan kalau mungkin 1 atau 2 langkah lebih maju itu dari remajanya. Jadi remajanya harus bebas anemia dulu. Kemudian ketika saat menikah mereka sudah siap. Kita waktu itu juga adakan pre-marital counseling. Ya, sehingga mereka betul-betul siap. Yang menikahnya darurat ya tetap kita tangani dengan baik, dengan konseling yang baik. Kemudian ada yang memang modalnya itu sudah tidak layak untuk hamil, ya akhirnya hamil juga salah satunya. Jadi ibu hamilnya sudah anemia, ini juga kita harus atasi dulu, dan kekurangan energi kronis ya, ini akan memicu semuanya. Memang angka kita sudah berimpit dengan angka Jawa Timur. Beberapa kadang-kadang kita ada di bawahnya sedikit. Jawa Timur ya di angka sekitar 100-an atau 95 gitu ya. Kita mungkin kadang-kadang melompat di atas sedikit 100, tapi kadang-kadang pernah 80 dan seterusnya. Untuk angka kematian ibu. Nah, angka kematian bayi alhamdulillah kita jauh. Angka kematian bayi itu nasional itu di 30-an per 1000 kelahiran hidup. Jawa Timur di sekitar 24-25. Trenggalek alhamdulillah dari 3-4 tahun terakhir ini 7, 6, 5, yang terakhir sudah 4, artinya hanya 7 kematian per 1000. Ya, setiap 1000 kelahiran hidup itu yang nanti sekian. Jadi sebenarnya prioritas kita nanti tetap bagaimana mengatasi, mencegah orang-orang ini sebelum sakit dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, posyandu, balita, dan akhirnya kita lengkapi juga ibu hamil juga hadir di situ satu paket. Kemudian berkembang posyandu lansia dan seterusnya, kita temukan angka hipertensi, angka diabetes yang barangkali signifikan jumlahnya, karena memang sebelumnya sudah ada tapi kita nggak punya datanya. Nah, karena 3-4 tahun terakhir ini
kita concern. Kegiatan ya BISPK kita sangat baik, salah satu yang terbaik di Jawa Timur ya, sehingga kita menemukan angka hipertensi dan diabetes ini naik dan beberapa kelipatan. Nah ini mudah-mudahan ini kalau kita garap dengan baik itu nggak akan jatuh ke kondisi yang lebih buruk lagi, seperti gagal ginjal dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya fokus kita di kesehatan ini bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit, tapi bagaimana orang yang sembuh ini tidak sampai jatuh sakit, kan itu yang kita inginkan kan gitu dok. Karena melihat isu bahwa BPJS yang defisit lah, terus kemudian jumlah fasilitas kesehatan yang bisa jadi tidak memenuhi dan sebagainya kualitas, maka yang paling penting juga salah satunya gimana orang yang sehat ini nggak sampai jatuh sakit. Nah, strategi apa yang nanti Pak Dokter dorong, Pak Dokter bawa untuk kita ini bisa promotif preventif ini bisa benar-benar mengkompensasi tidak sampai banyak orang yang kemudian harus dirawat di rumah sakit atau di puskesmas gitu, tapi dengan promotif preventif. Contoh kasus seperti yang menular saja seperti demam berdarah gitu. Sebenarnya kalau masyarakat jauh-jauh hari sudah tahu bagaimana cara mengatasi jentik dan lain sebagainya, kan nggak sampai harus kemudian melarikan anaknya ke rumah sakit karena digigit nyamuk terus kemudian kena demam berdarah. Nah, apa yang bisa dilakukan Pak Dokter nanti jika jadi Kepala Dinas Kesehatan untuk sisi promotif preventifnya? Yang jelas kita memanfaatkan potensi yang ada. Model yang utama itu kalau saya dengan Trenggalek itu kira-kira berapa? 75% ya. Itu pegunungan atau 66,sekian persen itu pegunungan. Itu sebenarnya penyakit-penyakit yang seperti kayak DBD itu harusnya tidak boleh ada lah. Kalau ada harus sedikit. Lain kalau dataran rendah, Tulungagung, Jombang, Surabaya itu genangan. Jadi insya Allah dengan memanfaatkan nanti kita juga berpartisipasi di dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah ketika membangun, maka bangunan ini ya saluran-salurannya nanti adalah yang ramah lingkungan, jadi ramah kesehatan, sehingga akan meminimalisir terjadinya genangan-genangan tadi. Selain genangan-genangan natural, nanti juga disadarkan kepada masyarakat bahwa fogging, penyemprotan itu bukan berarti tanpa resiko, tapi itu tetap harus dilakukan. Itu adalah hanya untuk memangkas dari sisi rantai nyamuk dewasanya. Nah, lebih tapi jentiknya ya lebih bagus lagi menyadarkan kepada masyarakat bagaimana agar jentik yang ada itu tidak pernah menjadi nyamuk. Nah, itu yang dari sisi yang itu. Kemudian dari yang lain sesuai dengan kelompok umurnya. Jadi, tapi saya prioritas di RBJMD kita ada program namanya Gerbang Angkasa Biru. Nah, gerakan perbaikan gizi dan pendampingan, intinya hanya di itu saja. Siapa yang didampingi ibu hamil. Ibu hamil yang apa, yang anemia, yang kek dan seterusnya, itu kita kawal. Kita punya skor risiko untuk ibu hamil. Kemudian ini kita kawal. Orang-orang yang memang sudah hamilnya berisiko dan memang plan nggak ada pilihan lain kecuali sesar, maka mereka harus datang di tempat pelayanan sebelum tanda-tanda kehamilan itu muncul. Bahasa Trenggaleknya sak durunge kenceng-kenceng sudah harus ke rumah sakit dulu. Jadi orang yang memang tidak ada pilihan lain kecuali sesar, maka datangnya harus pagi hari, jam kerja, dokternya habis sarapan, tim OK-nya masih segar semua, operasi terencana, aman. Nah, ini yang dulu pernah kita perkuat bersama PKK dengan Dasa Wismanya, jadi memahamkan tentang skor risiko ibu hamil. Nah, ini kita garap. Kemudian bayinya ASI eksklusif, kemudian treatment gizi untuk mencegah dengan pemanfaatan kawasan rumah pangan lestari yang ada di Posyandu, sehingga mereka nggak akan tergantung dengan PMT yang diberikan oleh negara, tapi bagaimana Posyandu ini bisa mandiri. Mendungan Pak, contoh yang terbaik. Nutrisionisnya kita bisa angkat menjadi nakes teladan, ya. Dan kita mulai dari situ, insya Allah kita bisa kembangkan. Kemudian setelah hamil, bayi, balitanya ya, indikator kita sangat baik. Jadi
CAC kita memang sekarang belasan persen kalau dibanding dengan nasional dan Jawa Timur kita sudah ada jauh di bawahnya. Kita sekarang di kisaran 12-13% ya, itu dengan dibanding Jawa Timur dan nasional kita sudah cukup jauh. Tapi angka ini pun masih tinggi sebenarnya. Nah, kemudian yang lain-lain untuk yang kelompok usia sekolah, saya sebenarnya punya mimpi bagaimana agar pemberian makanan tambahan pada anak sekolah ini dibikin mandiri. Karena dibikin mandiri gimana? Ya, mandiri artinya sekolah bersama komite. Bukan ya, aplikasi atau ya. Saya kebetulan ketua komite di MI Wali Songo, SD dengan murid terbanyak 700-an siswa ya. Ini kita berikan makanan snack pada jam istirahat pertama, kemudian makan pada jam istirahat kedua. Nah, ini hasilnya sangat baik. Apa yang ada kantin di situ, kemudian kita kontrol, jadi kantin sehat namanya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya kita belajar. Jadi mereka bukan hanya makan, tapi juga memberikan pemahaman, ya pada anak-anak ini bahwa mereka terbiasa makan ini, sehat, beli ini, dan ini sehat bergizi. Sehingga kalau ini selama 6 tahun mereka terlatih, ini nanti untuk seterusnya ini akan terbawa. Pola hidup sehatnya ya, pola hidup sehatnya. Bisa itu. Terima kasih Dok. Jadi saya bisa menangkap bahwa kita ini dinas kesehatan, jadi benar-benar memastikan yang sehat ya jangan sampai sakit. Kalau hanya mengobati yang sakit ini kan jadi dinas kesakitan. Jadi Dok, yang kita bicarakan ini kita rekam dan nanti dipublikasikan dan dilihat oleh masyarakat sehingga otomatis menjadi kontrak kinerja kita bersama kepada masyarakat. Jadi kalau nanti dokter menduduki kemudian yang dikatakan dan yang dikerjakan mungkin tidak sama, ya kita jadi punya hak untuk kemudian saling mengingatkan. Kira-kira begitu Dok. Citizen charter. Dok, kalau ada terakhir yang disampaikan sebagai penutup sesi ini, monggo. Untuk masyarakat Trenggalek semuanya, jadi saya hanya sebagian dari warga Trenggalek. Ya, tepatnya orang luar Trenggalek, tapi saya merasa peduli dengan Trenggalek. Karena itu saya hidup di sini, saya tidak pulang ke daerah asal saya, tidak kembali ke daerah asal istri saya, Blitar dan Kediri, tapi saya tetap tinggal di sini. Ya, jadi mari kita bersama-sama membangun Trenggalek, ya, supaya derajat kesehatan masyarakat Trenggalek semakin baik, ya, sehingga semuanya akan terjaga. Yang sehat tetap sehat dan bahkan menjadi lebih bugar, yang sakit tetap bisa ditangani, dan insya Allah indikator-indikator positif yang memang harusnya kita capai, ya, seperti status gizi ibu hamil, status gizi balita ke depan mudah-mudahan akan semakin baik, dan indikator-indikator yang negatif mari kita upayakan kita kendalikan bersama-sama, ya, seperti angka kematian ibu, ya, kita kembalikan ke 1 digit, ya, jadi tidak boleh ke 2 digit, ke 10 atau lebih, tapi kita turunkan, kalau bisa menjadi separuhnya, itu kita targetkan, ya, dari 10 mungkin bisa menjadi 6 atau 5, nanti semakin ke depan mudah-mudahan indikator negatif ini semakin kecil angkanya, ya, balita yang stunting kita programkan, kita kelola sama-sama dengan posyandu balitanya, ya, mudah-mudahan balita calon generasi penerus bangsa nanti akan menjadi insan-insan unggul yang akan menjadi penerus kita di masa yang akan datang. Dan yang terakhir saya berharap oleh siapapun yang menjadi kepala dinas kesehatan, walaupun mungkin bukan saya tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat Trenggalek. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Dok. Sesi ini kita rasa cukup, dan saya terima kasih atas partisipasinya karena juga akhirnya banyak masukan juga nantinya, dan saya pesan kalau nanti menduduki ya bisa dijalankan dengan amanah. Terima kasih. Itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.